Shalom Bapak Ibu semua. Saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah ketika Tuhan memangkas, Dia sedang mempersiapkan buah yang lebih banyak. Katakan amin. Ayo kita buka Alkitab bersama-sama. Kita baca di Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Ayat pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, tidak ada seorang pun yang senang mengalami kehilangan. Tidak ada yang menikmati masa-masa sulit, kegagalan, penolakan, atau proses yang menyakitkan. Ketika doa terasa belum dijawab, usaha tidak berhasil, pelayanan terasa berat, bahkan ketika Tuhan seolah mengambil sesuatu yang kita cintai, kita seringkali bertanya, Tuhan, mengapa Engkau melakukan ini? Namun Yesus memberikan sebuah gambaran yang sangat indah. Allah Bapa adalah pengusaha kebun, kita adalah ranting. Dan kadang-kadang pengusaha kebun mengambil gunting untuk memangkas ranting yang justru sedang berbuah. Mengapa? Karena tujuan Tuhan bukan sekedar membuat kita berbuah, tetapi menghasilkan buah yang jauh lebih banyak. Apa yang tampak seperti kehilangan seringkali adalah persiapan menuju musim kelimpahan. Boleh katakan amin. Ilustrasinya begini. Seorang petani anggur tidak pernah memangkas pohon yang mati. Ia justru memangkas pohon yang sehat. Mengapa? Karena cabang-cabang yang terlalu banyak akan menyerap nutrisi sehingga buah menjadi sedikit dan kecil. Pemangkasan memang menyakitkan. Namun tanpa pemangkasan pertumbuhan akan berhenti. Begitu juga Tuhan. Kadang Dia mengurangi sesuatu bukan karena marah, tetapi karena Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Katakan amin. Mari kita bahas. Yang pertama, pemangkasan adalah tanda Tuhan masih bekerja. Saudara, di Yohanes 15 ayat 2 dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Lalu setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Yesus berkata bahwa ranting yang berbuah justru dibersihkan. Artinya, kalau hari ini hidupmu sedang diproses Tuhan, jangan langsung menyimpulkan bahwa Tuhan meninggalkanmu. Bisa jadi justru Tuhan sedang memperhatikanmu lebih dekat. Seringkali kita berpikir, kalau Tuhan mengasihi aku, mengapa hidupku sulit? Padahal Alkitab berkata di Ibrani 12 ayat 6, karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kasih Tuhan bukan hanya memberi, kasih Tuhan juga membentuk. Kasih Tuhan tidak hanya menghibur, kasih Tuhan juga mengoreksi. Kasih Tuhan tidak hanya memberkati, kasih Tuhan juga memangkas. Nah, aplikasi dalam kehidupan hari-hari adalah jangan mengukur kasih Tuhan dari kenyamanan. Ukurlah dari kesetiaannya Tuhan membentuk kehidupanmu. Katakan amin. Baik, itu yang pertama. Nah, yang kedua kita akan lihat bagaimana Tuhan memangkas apa yang menghalangi sebuah pertumbuhan. Kadang yang dipangkas Tuhan bukan dosa besar, tetapi sesuatu yang baik, namun mulai mengambil tempatnya Tuhan. Misalnya kesombongan, ego, ambisi yang salah, hubungan yang rusak, kebiasaan buruk, zona nyaman, ketergantungan pada uang, popularitas, atau kesibukan yang menggeser hubungan dengan Tuhan. Semuanya tampak baik, namun jika itu menghalangi pertumbuhan rohani, Tuhan akan memangkasnya. Contoh Abraham, Tuhan meminta Ishak. Mengapa? Bukan karena Tuhan membenci Ishak, tetapi karena Tuhan tidak mau Ishak menjadi berhala dalam hati Abraham. Setelah Abraham rela menyerahkan Ishak kepada Tuhan, Tuhan justru memperbesar janjinya. Katakan amin. Sekarang kita lihat yang ketiga. Kita mau bahas pemangkasan sering terlihat seperti kehilangan. Kadang pemangkasan datang dalam bentuk kehilangan pekerjaan, usaha yang menurun, pintu tertutup, pelayanan berubah, hubungan berakhir, impian tertunda, dan sebagainya. Bisa saja kita menangis padahal Tuhan sedang bekerja. Lihat kisah Yusuf. Yusuf kehilangan rumah, keluarga, kebebasan, jabatan, nama baik. Tetapi setiap kehilangan justru membawanya lebih dekat kepada rencana Tuhan. Kalau Yusuf tetap menjadi anak kesayangan di rumah ayahnya, maka Yusuf tidak akan pernah menjadi penguasa Mesir. Saudara, kadang jalan menuju tatap melewati penjara. Dari penjara lah Yusuf naik ke istana. Amin. Yang keempat, kita akan bahas tentang pemangkasan itu membentuk yang namanya karakter. Buah roh tidak tumbuh dalam kenyamanan. Kasih, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, semuanya lahir dari sebuah proses.
Roma 5 ayat 3-5 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi di Roma 5 ayat 3-5 ini berkata, dari penderitaan menjadi ketekunan. Dari ketekunan melahirkan yang namanya tahun uji. Dari tahun ujilah kita bisa punya yang namanya pengharapan. Tuhan lebih tertarik membangun karakter daripada sekedar memberi kenyamanan. Karena karakter menopang berkat. Amin. Baik, yang kelima, kita lihat Tuhan tidak memangkas untuk menghancurkan, tetapi untuk melipat gandakan. Tujuan pemangkasan bukan untuk mengurangi masa depanmu, Bapak Ibu, tetapi memperbesar hasilmu. Lihat, Yohanes 15 mengatakan supaya ia lebih banyak berbuah. Perhatikan, bukan sekedar tetap hidup, bukan sekedar bertahan, tetapi menghasilkan buah lebih banyak, dan itulah tujuan Tuhan. Contoh, Petrus pernah gagal. Ia menyangkal Yesus, harga dirinya dipangkas, kepercayaan dirinya dipangkas, kesombongannya dipangkas. Namun setelah dipulihkan, ia berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Tuhan memakai Petrus jauh lebih besar daripada sebelumnya. Amin. Yang keenam, kita akan bahas bagaimana sikap kita saat dipangkas. Yang pertama, tetap tinggal di dalam Kristus. Yohanes 15:4 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku. Jangan menjauh dari Tuhan. Artinya, pada waktu saudara menghadapi sesuatu yang sulit atau hidup terasa sulit, justru pada saat-saat itulah kita harus datang lebih dekat kepada Tuhan. Yang kedua, jangan bersungut-sungut. Pemangkasan memang menyakitkan, tetapi bersungut hanya akan memperpanjang proses. Percayalah kepada Tuhan. Ada amin. Yang ketiga, terus berbuah. Jangan berhenti melayani, jangan berhenti memberi, jangan berhenti berdoa, dan jangan berhenti mengasihi. Karena musim panen sedang dipersiapkan. Amin. Yang keempat, percayalah bahwa Tuhan melihat akhir sejak awal. Kita melihat gunting, Tuhan melihat buah. Kita melihat air mata, Tuhan melihat tuanya. Kita melihat kehilangan, Tuhan melihat kelimpahan. Katakan amin. Sebagai ilustrasi kira-kira begini. Bayangkan ya Bapak Ibu, sebuah pohon mangga setelah dipangkas, pohon itu terlihat kurus. Daunnya sedikit, cabangnya dipotong. Orang yang tidak mengerti akan berkata, wah pohon itu rusak. Namun petani akan tersenyum. Ketika ia tahu beberapa bulan lagi, pohon itu akan dipenuhi buah. Demikian juga kehidupan saudara dan saya. Saat dunia melihat kehilangan, Tuhan melihat musim panen yang sedang dipersiapkan. Baik saudara, kesimpulan untuk khotbah minggu ini adalah, jika hari ini Tuhan sedang memangkas hidupmu, jangan cepat kecewa. Mungkin Tuhan sedang memotong kesombongan agar lahir kerendahan hati, menghilangkan ketergantungan, supaya imanmu bertumbuh, menutup satu pintu untuk membuka pintu yang lebih besar, mengurangi sesuatu yang sementara agar engkau menerima sesuatu yang kekal. Ingatlah, Tuhan tidak pernah memangkas tanpa tujuan. Setiap luka yang diizinkannya memiliki maksud. Setiap air mata yang jatuh diketahuinya. Setiap proses yang berat sedang menghasilkan kemuliaan yang jauh lebih besar. Karena itu, jangan menyerah ketika dipangkas. Tetaplah melekat pada Kristus, sebab Tuhan memangkas. Dia sedang mempersiapkan buah yang lebih banyak. Boleh katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk sabar, untuk tekun, untuk sungguh-sungguh lebih lagi dalam Tuhan. Tuhan, berikan kami hati yang teguh, agar kami waktu dipangkas, waktu kami dipotong, waktu kami mengalami hal-hal yang berat, kami tetap bersyukur, kami tetap berdoa, tetap percaya bahwa Tuhan, Engkau adalah pengusaha kebun yang luar biasa. Engkau memangkas kami supaya kami lebih banyak berbuah. Tuhan, berikan kami hati yang sabar, hati yang taat, hati yang mau menundukkan diri pada firman-Mu untuk tetap percaya, tetap melangkah dengan iman. Bahwa suatu hari nanti kami akan berbuah, buah yang kami hasilkan jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Tuhan, terima kasih, kami belajar satu hal yang begitu luar biasa.
Kami percaya Tuhan memangkas, pasti ada tujuannya. Tuhan mengizinkan kehilangan, pasti ada maksud. Tuhan mengizinkan kami mengalami penderitaan, pasti Tuhan akan memuliakan kami. Terpujilah namamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.